Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran jarak jauh ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai jangkauan atau rentang, atau bisa disebut juga dengan range. Nah, jangkauan merupakan bagian dari ukuran penyebaran data di dalam statistika. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Nah, rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan atau selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. Sekarang kita bahas mengenai jangkauan pada data tunggal. Nah, rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan di mana R adalah range atau jangkauan atau rentang, sedangkan X max adalah nilai data yang paling besar. Nah, dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih mudah memahami. Nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah 70, 72 sampai ke 63. Nah, pertanyaannya, hitunglah range dari data tersebut. Kita jawab, ya, dari data tersebut diperoleh X max ya, atau nilai yang paling besar adalah 75 dan X min-nya atau data yang paling kecil adalah 49. Jadi, range data tersebut adalah R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 75 dikurang 49. Hasilnya adalah 26. Kemudian kita masuk pada jangkauan data kelompok. Nah, untuk data kelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, range dapat dicari dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah range sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurang dengan nilai tengah kelas pertama. Cara yang kedua yaitu range sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Untuk lebih mudah memahami, kita masuk ke contoh. Carilah range dari data berikut, di mana ada dua kolom. Kolom pertama interval, kolom kedua frekuensi. Kita jawab, tabel pada soal saya tambah satu kolom di sebelah kanan, interval, frekuensi, dan nilai tengah. Nah, di mana nilai tengah ini dapat diisi dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi dua. Seperti contohnya ini, 30 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya adalah 32. Dan 35 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya adalah 37. Sampai yang paling bawah yaitu 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 62. Kemudian dari tabel ini dapat kita cari cara yang pertama, yaitu range sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Ya, maka R sama dengan 62, ya dapat dilihat, dikurang dengan 32 yang atas. Hasilnya adalah 30. Kemudian kita masuk yaitu jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan nilai kuartil bawah. Rumus jangkauan antar kuartil adalah sebagai berikut. JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian jangkauan semi interkuartil. Nah,
jangkauan semi interkuartil disebut juga simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, rumus jangkauan semi interkuartil adalah sebagai berikut. QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Contoh soal. Nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah 70, 72, sampai ke 63. Nah, pertanyaannya, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Kita jawab, langkah pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke terbesar. Dapat saya urutkan 49, 49, 54, 54 sampai ke 75. Langkah kedua, kita menentukan nilai kuartilnya. Nah, dari data yang ini tadi dapat kita cari Q1. Ya, rumusnya X 1/4 dikali 20 tambah 1. Nah, hasilnya adalah X 5,25. Maka Q1 sama dengan X5 ditambah 0,25. Kemudian dikali dengan X6 kurang X5. Maka Q1 hasilnya adalah 59, karena data kelimanya adalah 59. Dan ditambah 0,25 dikali 59 kurang 59. Nah, hasil Q1-nya adalah 59. Kemudian kita cari Q3. Rumusnya apa? X kali X 3/4 kali 20 tambah 1. Nah, sama dengan X 15,75. Maka Q3-nya adalah X15 ditambah 0,75 dikali X16 dikurang X15. Nah, Q3 sama dengan 70 ditambah 0,25 dikali 72 kurang 70. Maka Q3-nya sama dengan 70 ditambah 0,5. Q3 hasilnya adalah 70,5. Kalau sudah dapat nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 2, maka jangkauan antar kuartil atau JK sama dengan Q3 kurang Q1. JK sama dengan 70,5 dikurang 59. JK sama dengan 11,5. Kemudian QD atau jangkauan semi interkuartil sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. QD sama dengan setengah dikali 11,5. Maka QD sama dengan 5,75. Itu tadi sedikit materi mengenai jangkauan data tunggal, jangkauan data kelompok, jangkauan antar kuartil, dan jangkauan semi interkuartil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini saya ada beberapa soal, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, teliti, berpikir kritis, dan jujur. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.